Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi dengan gua Aska di channel Storytelling. Untuk storytelling kali ini gua mau nyeritain kejadian yang baru aja kemarin gua alamin. Kejadiannya itu di sekitaran rumah bokap dan hampir sama kejadian beberapa tahun lalu ketika gua sama 3 orang teman gua ini lagi begadang di depan rumah. Jadi sebelum gua ceritain kejadiannya, gua mau kalian perhatiin dua foto background yang ada di HP kalian tuh. Jadi foto background yang sebelah kiri itu sebelum masuk gang itu ada pos ronda sama bangunan orange yang di kiri atas itu tuh tembok puskesmas. Puskesmasnya puskesmas tua, cuman udah direnov. Dia nggak 24 jam karena posisinya sekelas puskesmas kelurahan. Kalau kalian lihat lurus di ujung itu ada tiang 2 sama mobil. Mobil itu parkiran lumayan luas karena begitu lurus masuk itu lapangan bulu tangkis yang sekarang jadi parkiran. Nah, itu jalannya begitu lurus terus belok ke kanan. Nah, kalau kalian belok ke kanan, penampakannya kayak di foto background sebelah kanan. Nah, itu ke kanan lurus lagi sampai mobil hitam, terus sampai mentok ada jalan lagi ke kanan lagi. Dia jalannya memang lebih kecil, cuman muat satu motor ngepres. Nah, rumah gua itu adanya di foto sebelah kanan yang keramik merah di sebelah kanan, di tembok keramik merah sebelah kanan. Terus rumah teman gua yang gerbang hitam itu rumah teman gua. Nah, kejadian yang gua alamin itu kemarin waktu gua mau ngambil paket di rumah bokap itu jam 11:30 lah. Gua mau ngambil paket, begitu masuk terus belok kanan. Kalau kalian lihat background foto sebelah kanan kan ada spot yang gelap tuh. Sebelum mobil itu kan spot gelap. Nah, waktu gua ngambil paket kemarin itu posisinya 2 lampu yang di atas mobil Avanza Silver tembok rem itu tuh mati. Ini gua posisinya pas ngambil foto setelah kejadian ya. Ini setelah kejadian gua ambil foto, ini posisinya lagi nyala dan waktu kejadian itu lagi mati. Jadi tuh gelap banget di area yang mobil Avanza rumah rem itu gelap. Nah, depan rumah gua juga itu gelap jadinya. Jadi pas gua belok kanan, gua langsung lihat tuh di spot yang gelap belakang mobil hitam itu ada kayak kaki gede tinggi, warnanya hitam. Kalau kalian lihat spot gelap yang di foto sebelah kanan itu kan gelap. Nah, kaki yang penampakan kakinya itu tuh lebih gelap banget, ngelebihin spot gelap yang ada di situ. Jadi kontras lah. Pas gue nggak langsung cabut, gue tegesin dulu sambil jalan pelan-pelan, sambil naik motor, sambil posisinya gue sampai di mobil depan Avanza warna silver itu tuh. Posisi motor gue di tengah-tengah aspal. Gue perhatiin ini bayangan apa bukan ya? Oh, ternyata emang solid, bentuk gitu, tapi warnanya hitam. Berbulu. Jadi kalau kalian bayangin tali rafia plastik yang warna hitam terus pinggirannya udah berudul gitu, nah bentukannya kayak gitu, hitam berbulu pinggirannya. Yang gue lihat ke atas tuh tinggi, makin ke atas makin gede wujudnya. Ini wujud ya, bukan bayangan yang ada di aspal gitu, kayak bayangan orang yang ada di aspal. Dia ke atas gitu wujudnya. Nah, begitu gue tegesin, gue mau putar balik kan susah tuh motor, gue nggak bisa langsung putar balik. Gue putar balik tuh mesti 2 kali, ke kanan dulu, mundur, baru gue putar balik. Posisinya gue nggak terlalu panik karena waktu itu di depan pos yang foto sebelah kiri itu ada sekitar 2-3 orang lagi pada begadang lah. Gue kenal juga, makanya gue nggak terlalu panik. Akhirnya gue nggak jadi ke rumah bokap tuh, gue sedikit takut tapi nggak panik. Gue mikir dalam hati pas jalan balik ke kontrakan, apa itu kejadian yang waktu itu dilihat sama bocah ya beberapa tahun yang lalu lah, udah lumayan lama, hampir
sekitar 10 tahunan. Jadi ceritanya waktu itu kan rumah gua itu yang keramik merah ya, ada terasnya. Nah, gua lagi begadang di situ 4 orang, gua sama 3 teman gua. Lagi begadang, lagi nyetel musik sambil ngerokok lah. Temen gue bilang sama gue, "Bre, bikin teh manis dong." Terus gue iyain kan, begitu gue mau masuk ke rumah nih, mau berdiri gitu. Nah, hansip kampung yang saling muter tuh ke belakang situ nyamperin anak-anak. Panggil aja nama hansipnya Cang Icam ya. Gue notice dia datang tapi gue tinggal masuk. Gue nggak tahu ngobrol apa enggak di luar. Ternyata gula sama teh gue habis. Gue balik dong ke depan. Begitu gue balik ke depan, gue nanya sama bocah nih, "Lah, Cang Icam mana?" Anak-anak juga pada nggak ngeh dia kemana. Entah dia bablas ke belakang sana ke arah mobil hitam atau balik lagi ke depan, ya kan nggak tahu. Begitu gue nanyain ansip sama temen gue berdiri dong di ujung teras madep ke lapangan, jadi kalau gue madep ke rumah krem itu sebelah serong kiri gue itu tuh lapangan bulu tangkis yang sekarang jadi parkiran. Nah, posisinya waktu itu kalau nggak salah ada parkir di situ satu mobil carry, kalau nggak salah carry warna silver. Begitu gue keluar nanyain hansip, gue langsung berdiri di ujung teras madep ke lapangan. Itu gue ngeliat bayangan nutupin satu mobil carry itu lewat lambat, tapi jalannya lewatnya nutupin mobil itu. Kenapa gue tahu bayangan? Karena gue ngeliat dari mobil itu silver, terus gelap kayak bayangan lewat gede. Atasnya itu, di atas mobil itu masih nyisain sedikit warna silver, jadi nggak full banget satu mobil, nggak. Jadi kontras lah kan kalau bayangan lewat di mobil gitu, apalagi itu warna silver gitu. Nah, gue ngeliat itu. Begitu gue ngeliat abis itu lewat, gue nanya lagi dong sama anak-anak, "Bre, Cang Icam di mana sih? Kenapa sih emang?" Kata mereka gitu kan. "Enggak apa-apa, ke lapangan kali ya," kata gue gitu. Gue iseng ke lapangan, gue lihat nggak ada siapa-siapa di lapangan. Karena juga kan nggak mungkin juga kan bayangan orang gitu sampai nutupin full satu mobil. Walaupun bener bayangan orang, ya paling ya bayangan orang gitu, kelihatan orang apa bukan gitu. Nah, gue notice di situ setelah kejadian itu. Udah tuh masih diam dulu di teras, gue masih ngobrol. Setelah kejadian itu nggak lama, kalau kalian lihat rumah tembok biru di ujung sebelah kanan, itu tuh tadinya ada burung perkutut kalau nggak salah. Setelah kejadian itu burung itu tuh rusuh banget pokoknya, kayak burung ketakutan dah pokoknya. Ngobrak-ngabrik itu kandang sampai kandangnya goyang, kayak burung ketakutan. Pokoknya rusuh banget. Gue berempat notice nih, tapi gue yang udah notice duluan nih, nggak jelas nih. Mereka bertiga belum tahu, belum ngeh. Gue nggak ngomong sama mereka kalau gue habis ngeliat bayangan kan. Nah, akhirnya nggak lama pindah lah begadangnya di rumah teman gue yang gerbangnya warna hitam samping rumah gue. Nah, itu dulu gerbangnya nggak hitam begitu. Gerbangnya itu gerbang zaman dulu yang teralis besi kecil satu-satu gitu. Jadi tembok, terus teralis, tembok gitu. Nah, gerbangnya tuh dulu gitu. Udah gitu gerbangnya nggak ditutupin sama microfiber plastik. Jadi ngeblong aja gitu kelihatan keluar. Dari luar juga kelihatan ke dalam. Posisinya gue begadang di terasnya dia. Akhirnya kan dia tuh teman gue yang satu yang punya rumah yang bikin teh manis ya kan, dia masuk ke dalam, gue sisa bertiga dong, gue sama 2 teman gue di luar. Nah, gue bertiga ngobrol, tapi posisinya teman gue yang 2 nyender di tembok selonjoran, tapi madep ke mobil hitam, madep keluar. Nah, gue posisinya madep ke dalam, madep tembok rumahnya teman gue. Lagi ngobrol, tiba-tiba mereka berdua tuh kayak kaget tapi nggak bisa ngomong.
Pokoknya gue tau lah kayak orang ngelihat sesuatu tapi dia matanya tuh nggak melotot, nggak melotot banget, matanya kayak melotot terus diem gitu kaku. Wah, ini bocah kenapa nih? Nah, karena gue inget gue bisa ngeliat bayangan, gue oh ini nggak jelas nih di belakang ada apaan. Tapi gue nggak mau nengok ya, gue nggak mau nengok. Nah, nggak lama mereka sadar sambil ngos-ngosan lah, sambil napas tapi megangin dada kayak sakit gitu napasnya. Terus gue tanya dong, lu ngeliat apaan bre? Abis ada apaan, lu kenapa lu? Gue tanya gitu kan. Anjir, itu tadi ada bayangan kaki lewat gede banget katanya. Bayangan apa bayangan katanya? Enggak, bayangan beneran, kaki lewat hitam gede katanya. Dari arah mana? Dari arah rumah yang biru, dari arah sana pokoknya. Lewat kata gue. Iya lewat. Oh, tapi gue di situ gue masih sampai sekarang pun gue masih nggak ngasih tahu kalau tadinya gue di lapangan ngeliat bayangan. Nah, kemarin gue konfirmasi lagi 2 orang teman gue itu, gue tanya, ya emang mereka ngeliat bayangan. Tapi gue nggak tahu ya bentukannya solid hitam kayak gue gitu, apa mereka ngeliat bayangan solid atau bayangan yang di tembok, bayangan ngelewatin tembok gitu. Itu kan kalau di samping mobil hitam itu kan ada tembok warna putih. Apa dia ngelihatnya di tembok, apa dia ngelihatnya solid hitam, gue nggak tahu. Kemarin gue konfirmasi 2 orang ini, mereka bilang bayangan aja hitam gede tinggi, tapi ngelangkah gitu, jalan ngelangkah. Udah tuh akhirnya begadang lah sampai pagi kan, karena 2 teman gue ini nggak berani balik. Mereka baliknya itu lewat gang yang tadi gue bilang, gang yang belok ke kanan yang jalannya lebih sempit. Karena kan dia berdua ngelihat bayangannya dari arah situ. Mereka pikir wah bayangannya datang dari arah mereka pulang. Akhirnya udah begadang di situ sampai pagi. Begadang sampai pagi, udah tuh berapa hari kemudian usut punya usut, akhirnya gue denger jadi rumah yang biru itu dia ngerawat saudaranya yang lagi sakit. Sebenarnya sih udah sakaratul maut, cuman kayaknya emang susah, kayak ya punya pegangan-pegangan gitulah. Jadi beberapa hari setelah kejadian bayangan itu tuh saudaranya meninggal. Nah, setelah meninggal barulah ada cerita, ternyata emang punya pegangan di situ, orang yang sakit itu gitu. Makanya gue langsung pantesan itu mungkin perewangannya dia kali ya gitu. Nah, terus kejadian lagi gue ngalamin gue sendiri. Jadi waktu itu posisinya gue baru balik kerja, gue inget kok itu jam 10. Gue balik kerja, nyampe rumah jam 10. Gue parkir motor, gue nggak langsung masuk, gue parkir motor di spot yang gelap. Nah, spot yang gelap itu tuh depan kamar gue. Depan kamar gue parkir motor di situ, standar 2. Nggak langsung masuk kan, gue ngerokok dulu sambil rebahan. Jadi kayak punggung gue nyender di stang motor nih, terus kaki gue nyelonjor ke jok gitu. Gue ngerokok 3 batangan nggak salah. Ini posisinya pas beberapa hari mau lebaran gitu, orang-orang pada mudik. Jadi yang gue inget di belakang ini, warga belakang ini di foto sebelah kanan tuh kan, itu tuh udah sepi, sisa 2 keluarga kalau nggak salah, keluarga gue sama keluarga temen gue yang gerbang hitam, karena kan temen gue Betawi. Nah, posisinya gue juga lagi nggak balik nih. Di situ tuh udah gelap, posisinya udah gelap, gue ngerokok 3 batang. Nah, kalau kalian lihat mobil hitam sebelah kiri itu rumah warna putih, itu rumah tingkat tuh, rumah tingkat. Pas begitu gue dateng, gue udah notice ini rumah gelap. Tapi ya udahlah, gue ngerokok kan, ngerokok nggak lama gue didehemin tuh satu kali. Ada suara cowok ngedehem persis dari kamar depannya itu persis adep-adepan sama kamar gua yang di spot gelap itu. Gua denger tapi gua masih nggak ngeh ya kan. 1 kali dia ngedehem, 2 kali, pas ketiga kali pas rokok gua habis dia ngedehem lagi tuh yang ketiga kali. Gua baru ngeh, oh iya ini rumah sepi ya, gelap, ada mudik. Sambil gua nengok kan, emang gelap banget rumahnya, emang gelap banget. Akhirnya gue masuk ke rumah. Di situ masih ada nyokap.
almarhum nyokap lah. Gue nanya, mah itu rumah Pak Detri sepi kan ya, pada mudik semua, emang kenapa? Iya mudik semua, emang kenapa? Itu kan kuncinya dititipin tuh sama sebelah sama teman lo, kata nyokap gitu. Akhirnya gue ngomong, enggak tadi itu ada yang ngedaham gitu gini. Akhirnya nyokap juga lumayan ketakutan sendiri kan. Nah besok paginya nyokap gue cerita sama nyokap teman gue tuh yang dititipin kunci. Ternyata malam itu nyokapnya teman gue juga ngedenger ada yang ngedaham juga. Cuman dia nggak berani keluar, dia nggak tahu kalau di luar itu ada gue lagi ngerokok gitu. Rumah tetangga gua yang sumber dari suara ngedaham itu emang dari dulu serem. Jadi tuh dulu di ujung sana itu, di depan mobil ujung warna hitam di ujung sana itu tuh tadinya pohon belimbing gede. Terus di rumah temen gua yang gerbang hitam itu pohon rambutan. Terus kalau kalian lihat di foto sebelah kanan yang 2 lampu terang itu tuh tadinya bukan garasi mobil, bukan garasi kayak begini. Itu tuh tadinya pohon rambutan yang rindang. Dulu itu lebih serem. Sebelah kiri pohon rambutan, sebelah kanan pohon rambutan juga, di ujung pohon belimbing. Serem. Dulu nggak seterang ini, dulu lebih gelap. Nah lapangan itu dulunya kebun singkong luas. Pokoknya seluas lapangan bulu tangkis itu tuh full kebun singkong. Itu zaman dulu. Makanya kalau orang yang nggak biasa lewat depan rumah gua ini, kalau posisinya lagi gelap, kalau mereka nggak biasa lewat situ atau bukan orang situ, itu nggak akan berani. Soalnya gua pun yang udah puluhan tahun, yang kecil di situ, lahir di situ, kalau misalnya lagi masukin motor, terus lampu-lampu tetangga lagi pada nggak dinyalain gitu gelap, kepala gue pasti selalu nengok ke sumber rumah yang waktu itu ngedahamin gue. Pasti gue selalu nengok ke situ karena beberapa kali ada kejadian juga di situ. Nah jadi waktu itu teman-teman gue anak-anak lagi pada nongkrong nih di lapangan rame ya kan. Kalau kalian lihat mobil silver di spot sebelah kiri, nah anak-anak nongkrongnya di depan mobil itu tuh rame tuh. Sekitar jam 1:30, 2 teman gue ini emang udah mau pulang kan. Mau pulang bawa motor satu motor berdua. Nah yang satu itu akhirnya duluan nunggu di tiang yang sebelah kiri. Foto background sebelah kiri kan ada 2 tiang tuh. Nah dia nunggu tiang sebelah kiri, tapi madep ke mana mobil hitam yang ada di foto sebelah kanan, madep sana gitu. Gua ngeliat pas dia nunggunya dia madep sana, gua ngeliat ya kan. Temen gua yang satu masih ditahan nih sama anak-anak. Biasalah kalau anak tongkrongan mau pulang kan ditahan-tahan dulu, ntar dulu apa ngobrol dulu. Itu lumayan lama tuh teman gua nunggu di tiang listrik itu terus madep ke sana, itu lumayan lama. Gak lama dia balik lagi tuh turun ke lapangan ya kan, nanya sama anak-anak, bang itu di ujung sana di pojokan ada orang gede tinggi itu ngeliatin gue, siapa ya, gede banget orangnya bang. Di situ anak-anak udah notice nggak beres nih. Emang kalau orang yang baru lewat situ atau baru main ke situ kalau lagi nggak beres pasti ada aja yang diliatin gitu. Dan warga belakang sini, tetangga-tetangga gue, nggak 1-2 orang yang sering denger kalau malam itu goesan sepeda kenceng. Kalau malam kan suara, biar kata suara kecil sedikit pasti kedengeran ya. Jadi goesan sepeda itu arahnya dari ujung sana, dari ujung rumah cat warna biru itu, dari ujung sana ke sini gitu. Dan itu posisinya suara goesan sepeda kenceng, suara putaran ban sepeda kenceng lah pokoknya. Nah itu gue sering tuh dulu waktu balik begadang jam 2, jam 3, terus gue nggak langsung tidur kan, makan dulu sambil nonton TV. Nah itu sering lewat tuh goesan sepeda kenceng. Nah gue tanya temen gue pagi-pagi, dia juga denger, dia kan juga balik begadang nggak langsung tidur, dia denger juga ternyata goesan sepeda itu. Tetangga-tetangga gue juga sering banyak yang denger gitu. Terus ada lagi kejadian. Jadi yang gue bilang tadi, kalau kalian lihat spot yang gelap foto sebelah kanan itu tuh pas persis kamar gue. Jadi kamar gue itu kordengnya nggak
sempurna nutup. Jadi kalau kanan yang rapet, kirinya sedikit kebuka. Kalau kirinya dirapetin, yang kanannya sedikit kebuka. Nah, posisinya itu tempat tidur gua itu adanya mepet sama tembok temen gua. Jadi posisinya di jendela sebelah kanan. Kalau kalian berdiri madep mobil hitam di depan jendela gua, nah itu sebelah kanan tuh, jendela sebelah kanan kasur gua. Posisinya seingat gue waktu gue tidur itu jendela rapet. Nah jendela rapet udahlah gue tidur kan. Jadi posisinya gue tidur jendela tuh di kepala gue, di belakang kepala gue, istilahnya di atas kepala gue lah. Terus gue tidur nggak lama. Nah kejadiannya ini gue nggak tahu gue mimpi apa enggak ya. Gue nggak tahu gue mimpi apa enggak. Tuh posisinya gue tengkurap terus gue kebangun. Kalau gue kebangun kan dengakin kepala, ngebangunin kepala gitu, otomatis kan yang gue lihat jendela langsung. Nah jendela langsung ini kordengnya tuh sedikit kebuka, terus gue kayak keripan gitu mata gue. Nggak lama gue madep jendela, itu nongol dari sebelah sana, dari arah pagar hitam rumah teman gue itu kepala perempuan, rambutnya panjang, pucet, tapi mukanya tuh retak-retak. Ini gue nyeritain ini merinding loh. Gue nyeritain ini di rumah juga nih sendirian. Ya kan udah kejadian itu gue nggak tahu tuh. Gue mimpi apa enggak gue nggak tahu, ya kan. Udah tuh akhirnya main lihat-lihatan kan. Gue di dalam kamar, dia di luar kamar. Tapi yang ngebatasin cuman kaca jendela doang tuh, main lihat-lihatan. Jaraknya itu sekitar paling 2 jengkal lah. Main lihat-lihatan gak lama gelap lagi dah, udah nggak ada mimpi, pokoknya gelap aja. Bangun gue pagi tuh, gue bangun. Nah posisinya gue bangun itu sama persis sama gue ngalamin kejadian yang gue nggak tahu mimpi, nggak tahu apalah itu pokoknya. Posisi gue bangun tuh pokoknya tengkurap terus madep ke jendela. Nah kordengnya pun kebukanya sama persis sama waktu gue diliatin itu, segitu, dan posisi kordengnya sama gitu. Wah dalam hati gue anjir. Nggak lama gue langsung cerita ke nyokap kan. Nyokap cuman diem aja gitu. Dari situ gue makanya sempet parno, nggak berani di kamar sendirian kalau lagi malam gitu. Jadi nah di rumah bokap juga pernah kejadian tuh di dalam rumah. Jadi gue pesen nih buat kalian nih yang sering buka pintu tapi sedikit atau setengah gitu, gue saranin sama kalian deh, kalau misalnya buka pintu kamar atau buka pintu rumah kalau lagi malam atau sendiri, mending buka lebar sekalian, tutup sekalian, jangan setengah-setengah gitu atau kecil gitu bukanya. Karena gue ngalamin waktu gue lagi sendirian di kamar, jadi orang-orang udah pada di kamar nih, gue juga di kamar kan. Nah gue ngebuka pintu gue sedikit banget, cuman ada kali 1 jengkalan jaraknya pintu itu kebuka. Nah gue lagi rebahan, jadi ruang tamu itu kan nyala tuh, terang. Ruang tamu nyala, kamar gue gelap, jadi kan otomatis kalau ada yang lewat kan masuk dong, bayangannya kelihatan dong. Nah itu gue ngalamin ada yang lewat bolak-balik 3 kali. Jadi larinya pertama gue notice nih, ada yang lewat, tapi gue nggak berani nengok. Jadi yang nangkep itu ekor mata gue sambil main HP. Gitu ceritanya. Mungkin segitu dulu kali ya cerita dari gue. Gue pesenin buat kalian kalau mau nutup pintu, tutup sekalian, rapetin. Kalau mau buka, mending diablakin sekalian atau buka lebar-lebar, daripada nanti ada yang ngintip atau ada yang lewat, ya kan. Repot, apalagi kalau kalian lagi sendiri di rumah atau di kosan gitu. Masih mending kan kalau cuma ngintip sama lewat. Nah kalau dia tahu-tahu masuk, gue ngedobrak masuk tuh pintu, wah repot. Ya udah mungkin segitu aja cerita dari gue. Semoga kalian suka. Jangan lupa share, komen, dan subscribe ya, biar gue semakin semangat ngupload video. Karena masih ada cerita juga nih dari kantor lama gue, teman gue yang ngalamin. Baru kemarin orangnya gue telepon dan dia udah cerita. Buat kalian yang penasaran, jangan lupa share, komen, dan subscribe biar gue semangat upload videonya. Ya udah mungkin segitu aja dari gue. Bye bye.